beri dia shout out. Apa sih shout out itu? Ini ya, kita pencet begitu ya, shout out gitu. Gimana sih beri dia shout out itu loh guys? Coba beri dia shout out gitu ya. Gimana sih? Ada nggak sih? Dengeran nggak suara apa gitu? Ada Bang Jeffrey guys. Nah guys ini gimana caranya ya guys naikin dia ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bang Jeffrey berat ya lawan saya. Muncul dia orang, satu orang ini muncul dia. Baru ini kayak umurnya panjang ini dia nih. Bang Jeffrey muncul nih, umurnya panjang. Baru kita ngomongin dia guys, mantan lawyernya. Mana ya ini ya? Naik dong Bang Jeffrey, naik. Oh jangan-jangan, kalau dia sih banyak klien kayaknya. Bukan kayak lawyer Willy Salim, kalau ada kerjaan. Naik dong Bang Jeffrey. Bang Jeffrey, naik dong. Soalnya dia jarang-jarang dia mungkin muncul nih, mumpung. Ayo naik, Bang Jeffrey kalau berani naik. Jangan cuman beraninya juga cuma di medsos doang. Muncul. Ayo. Bang Jeffrey, nggak usah takut kalau sama Doktif. Kalau nggak takut sama Doktif, muncul. Kita diskusi soal hukum. Muncul dong. Ntar Doktif ini loh, itik-itik loh. Takut ya gitu. Ayolah muncul. Nggak usah pakai kamera, nggak apa-apa. Doktif mah nggak butuh on cam kok Bang Jeffrey. Tuh kan takut dia guys. Tuh takut kan? Takut kan dia? Takut ya Bang Jeffrey ternyata cemen juga jadi lawyer. Ayolah Bang Jeffrey, Doktif ini dokter. Doktif mau tanya nih, mumpung boleh nggak lawyer jadi ini ngedukung webinar injeksi whitening, suntik infus whitening. Muncul. Gak berani dia guys. Ya cemen dah. FS ngajak pengikutnya komen di Egoiterika untuk membuli Doktif tantrum. Nggak cuman gitu guys, FS ini lagi menghimpun. Jadi pembeli-pembelinya skincarenya Doktif nih yang bikin kulitnya Doktif jadi kayak begini nih, ya kan? Nah dia itu bilang kalau laporkan Doktif, ini produknya overclaim gitu. Yang lucunya lagi, konsumennya Doktif bilang, kata siapa orang saya yang nyoba enak-enak aja, saya sudah lama, udah setahun pakai produknya Doktif nggak kenapa-napa. Jadi lucu gitu loh, nggak dapet dukungan. Ada lucu ceritanya. Ya udah, iya bener itu nepos. Ya untuk FS nepos. Ya Fitri salah terus. Ya atau Fitri salah terus atau Fitri apa salah terus ya. Ya. Mending fokus jualan jamu. Jualan jamu biar apa? Biar kulitnya bisa kenceng gitu. Bisa kenceng gitu ya. Kulitnya bisa kenceng. Ya. Gitu. Biar gimana caranya minum jamu biar lubang hidungnya bisa mengecil gitu. Cari formulasi jamu yang bisa mengecilkan lubang hidung. Ya. Oke? Cari. Gitu. Nah, cari ya, fokus gitu ya. Oke. Mengecilkan lubang hidung. Bang Jeff dari lawyer Doktif enggak. Tapi Doktif terpikir boleh sih kayaknya gitu. Jadi apa? Jadi lawyernya Doktif gitu. Makanya tapi Doktif tadi ajakin dia nggak mau. Iya kan? Iya, Fitri salah terus. Tantrumnya dia nggak selesai. Si Andur gitu ya kan. Dugong gimana? Dugong kita tanyakan kepada dia kapan laporannya. Jangan ke Doktif. Kalau Doktif sudah melaporkan dia, selesai sudah. Yang dia bilang lipatan kertas itu guys, itu jelas. Kalau dia mana? Katanya mau ngelapor. Ngoceh aja. Dianya bisanya ngoceh mulu. Oke? Iya. Mana ini?
Ini kalau ada Bang Jeffrey enak, dokter mau nanya nih soal masalah SPDP gitu, tapi dianya nggak mau naik guys. Coba kalau dia mau naik, coba gimana sih caranya ini? Sebentar, share ke yang namanya Jeffrey, mana sih? Tuh. Mana ini? Kenapa sih kok semua Anus takut sama Doktif? Kenapa sih? Jadi guys, hari ini si Anus juga nggak kelihatan ya. Kenapa nggak kelihatan? Karena dia menemani SS di pemeriksaan Polres Jakarta Timur. Untuk para teman-teman jurnalis nggak usah dibela-belain ke Jakarta Timur, karena Jakarta Timur tuh aksesnya atas bawah itu nggak bisa. Jadi dia bisa lari ke bawah, langsung naik mobil, langsung pergi gitu. Karena dia tidak menghargai yang namanya wartawan. Kalau atas laporannya Doktif, dia tidak akan menghargai kalian. Ya, dia akan menghargai wartawan asal yang melapor dia. Ya, jadi kalau laporannya dia gercep banget guys. Pulang dari luar negeri langsung ke Polda Metro Jaya, langsung datang karena laporannya dia. Tapi kalau laporannya Doktif, dia bilang sakit, dipending lagi. Ya, itu kelakuannya dia. Itu bedanya antara Doktif dengan dia. Bedanya Doktif dengan Nepos. Dipanggil mangkir mulu, Doktif datang. Kenapa Pak? Doktif sebagai pelapor datang Doktif. Doktif sebagai terlapor datang, ketemu wartawan lepas masker. Apa yang mau kalian tanyakan dari Doktif? Silahkan, ayo mau nanya apa? Doktif jawab, menghargai jurnalis, karena itu kerjaan mereka juga. Gitu. Ya. Udah tahu postingan Terike? Udah tahu ke LPSK kan? Iya, apalagi Doktif yang membongkar adanya TPPU ini. Jadi nanti Doktif juga akan berkoordinasi dengan Terike untuk datang ke LPSK. Tapi karena Doktif masih sibuk, mungkin kemungkinan sih minggu ini sih. Nanti tergantung jadwalnya Terike kosongnya kapan. Gitu. Oke? Ya, pantesan Anus nggak ada di PMH, pinter kalian. Paham kan kenapa nggak ada? Kalian nggak ngeh di situ. Padahal nggak akan mungkin dia nggak datang si Anus. Apalagi ada Dokter Oki. Pasti dia gila engagement, gila kamera jurnalis gitu. Iya kan, kenapa nggak ada? Karena nemenin si SS. Oke. SS udah 15, kasarnya kok nggak rompi oren Diva. Karena dia nggak datang, dia ngeles mulu. Jadi lawyernya ini sistem strateginya gini. Oke, kita akan datang di tanggal 3, misal gitu ya guys ya. Kita datang tanggal 3. Ditungguin sama penyidik. Ternyata tanggal 3 pending lagi. Kita nggak bisa. Ternyata tanggal 3 dadakan ada acara. Kita pending lagi ya tanggal 14. Oh, jadi cara kalian gitu. Berarti Dokter boleh dong kayak gitu juga. Boleh ya. Dokter juga kayak gitu boleh ya. Oke, tunggu waktunya ya. Ntar Dokter kayak gituin. Mau kan? Mau kan? Sama dong, adil. Kalian bisa begitu, Dokter juga bisa begitu ya. Biar lama gitu kasusnya. Maunya gitu ya? Nggak pengen cepet selesai kan? Nggak apa-apa. Oke, kita jabanin. Gitu. Apa ini ya? Iya, semangat. Iya. Sama-sama. Ya pokoknya kita tunggu aja SS gimana kelanjutannya hari ini. Doktif nggak tahu, belum ada update dari penyidik. Tapi yang jelas kabar terakhir hari ini pemeriksaan SS dengan Anus. Gitu aja sih updateannya tentang persekusi yang terjadi di mana kemarin itu ayam goreng Suwarti, di wilayah mana itu, dekat BPOM, Badan Pengelola Obat dan Makanan versi Dugong. Ya, kalau versi Doktif Badan Pengawas. Kalau versi Dugong Badan Pengelola. Membaca aja sulit. Gimana mau melaporkan Doktif? Tapi penasaran sih guys, kira-kira itu yang uji lab itu siapa ya donaturnya ya guys? Tebak-tebak dong, ntar pasti akan diperiksa tuh siapa donaturnya. Siapa donatur dari, menurut kalian siapa donaturnya? Donatur dari lab itu, uji lab. Nepos ya? Nepos ya? Oke, Dokter sih berharap Nepos ya. Dokter sih berharap Nepos, bukan DRG. Karena si DRG ini masih berkubu di mereka juga. Gitu loh, masih dipepetin sama FS. Kalau si FS ini udah ngelepeh yang namanya
SS. Jadi udah nggak mau lagi deket-deket sama si Nepos SS ini. Nah, yang masih mau berdekatan itu DRG. Nah, jadi kita lihat nih siapa ini. Apakah DRG atau murni Nepos? Gitu. Kalau murni Nepos lebih bagus. Jadi DRG, kamu kan pengen cepat selesai urusan kamu, ya kan? Jangan otak-atik atau ikut campur dengan urusan Doktif, ya. Kamu tahu kamu udah merugikan rakyat juga, ya, merugikan masyarakat ratusan miliar juga, ya. Tapi karena Doktif berharap kalian berdua bisa dibina, fitnah keji loh kalian itu. Udah bilang Doktif tuh meres kalian, apa tinggal tunggu waktu kalian buktikan. Ya itu fitnah keji loh, tapi Doktif masih mau maafin kalian, ya, karena masih bisa dibina. Tapi kalau ternyata masih berusaha, ya, untuk memfitnah Doktif berbagai macam cara, lihat perlawanannya Doktif. Nasib kamu nggak akan jauh sama seperti Suneo, ya. TPPU akan Doktif kejar, karena di sini besar banget dugaan adanya TPPU, guys. Jadi mereka menggunakan bisnis skincare untuk cuci-cuci. Mau ntar Doktif utik-utik loh, mau nggak? Gak mau kan? Ya. SS nggak mau kan Doktif utak-atik perusahaan yang dua itu? Mau nggak ntar diperiksa lo sama penyidik? Kan Doktif cuman belum ngomong aja. Ada 2 perusahaan, satunya buat cuci-cuci. Mau nggak itu dibongkar? Kalau nggak mau ya diam, ya. Ikutin aja prosedurnya. Ikutin gimana hukumnya berjalan, itu aja, ya. Udah, kalau kita udah tahu kita salah, kita jangan ngelawan. Itu aja pesannya Doktif. Kalau kita tahu salah, jangan semakin belagu. Ambil pelajaran dari apa yang terjadi di Suneo, ya. Dia udah jelas dia salah, belagu, merasa sok-sokan, ya. Nggak wajib lapor, malah jualan live TikTok, menginjak-injak hukum. Kenalah akhirnya dia, ya. Jadi jangan. Oke, buat kalian yang merasa sudah, oh iya ya, saya sudah pernah ngambil uang masyarakat ya dulu, saya ingin berubah, masih ada kesempatan kok buat kalian, silahkan. Gitu. Doktif bukan tipe orang yang dikejar dendam begini. Nggak, asal kaliannya tahu, sadar diri, udah salah. Ini udah ngerti salah, malah persekusi Doktif. Ujung-ujungnya minta damai, ya kan? Bener nggak SS? Bener nggak? Gitu. Oke? Itu ya guys. Hai Tika. Nah kalau kayak gini kan enak, masih bisa dibaca gitu, ya kan? Enggak ada damai, itu nggak ada. Itu adalah narasi yang dia selalu buka kan. Si Anus bilang, bukan si Anus sih, yang bilang kita akan membuka ruang damai selebar-lebarnya itu siapa guys? Anus apa si SS ya? Lupa Doktif. Siapa ya guys yang ngomong itu? SS ya? Ya enggak. Sekarang Doktif balas ya. SS kan yang ngomong. Oke, SS, Doktif akan ngomong ke kamu ya. Di sini Doktif menutup pintu damai serapat-rapatnya. Ada sih syarat tertentu. Mau nggak? Syarat tertentunya karyawan-karyawannya dia yang sukanya itu diberhentiin, dirumahkan. Bisa nggak? Bisa nggak? Ya. Terus mengakui kalau kamu sudah memberangkatkan war, Sahrul, akuin, minta maaf ke masyarakat. Mau nggak? Berani nggak kayak begitu? Terus mengakui kesalahan kamu depan masyarakat, berani nggak? Hah? Mengakui bahwa kamu menyebarkan nomor Doktif, berani nggak? Gitu. Jangan jadi playing victim. Dan mengakui juga siapa sih sebenarnya dalang dibalik ini semua. Siapa yang nyuruh kamu itu seperti ini? Nepos kan? Akuin nanti di depan media. Berani nggak? Syaratnya sulit. Kalau Doktif itu cuma pengen satu, perbaiki nama Doktif yang sudah kalian fitnah macem-macem. Itu intinya, ya. Nggak ada. Dan kalian kok bisa-bisanya gitu loh. Kalian yang berbuat lebih dulu, kalian yang melaporkan dulu, kan ada gila-gilanya juga ya. Gimana Pak? Dia yang nyebarin nomor Doktif, dia yang ngelaporin Doktif. Kak lu ya apa sih SS? Doktif kurang baik apa nggak ngelaporin elu? Hah? Tiba-tiba elu ngelaporin Doktif.
Ya lu yang namanya itu apa, mancing serigala keluar. Lu yang salah, lu yang ngelaporin doktif. Waras nggak sih SS? Waras nggak sih kalau ditanya? Lu yang rugiin masyarakat ratusan miliar. Lu yang ngelaporin doktif yang bongkar itu. Sampai sekarang coba tanya sama owner brand Daviena, Melvina. Gimana Melvina bersikap? Bagaimana dia memperbaiki produknya, skincare-nya dia? Nggak ada tuh dia ngelawan doktif. Nggak ada tuh dia petentang-petentang atau menyerang doktif dengan menggunakan buzzer-buzzernya. Nggak ada tuh. Nah kok kamu malah bisa-bisanya kamu yang nyebari nomor doktif, kamu yang ngelapori doktif. Otak, dimana? Otak. Nah sekarang siapa itu yang memaksa kamu tuh? Siapa? Kamu sendiri atau Nepos? Kalau emang Nepos, kamu pengen damai kan sama doktif, bongkar dulu siapa itu pelakunya. Sampaikan ke depan publik. Permintaan maaf bahwa itu adalah Nepos pelakunya. Sampaikan ke depan publik. Mau nggak? Mau nggak? Selama itu nggak terucap, jangan harap kamu bisa damai sama doktif. Siapa pemasok merkuroi terbesar di Indonesia yang menjadi donatur doktif? Ungkapkan ke depan publik. Minta damai kan? Ungkapkan. Siapa itu donaturnya? Pemasok merkuroi terbesar di Indonesia yang menjadi donatur doktif. Siapa? Sampaikan ke publik. Gitu, ya. Oke? Hati-hati sama bule real. Emang bule real kenapa sayang? Itu. Jadi kalau misalnya mau damai ya SS ya, kamu harus berbicara jujur, jangan jadi playing victim. Udah akuin siapa di balik ini semua. Gitu. Nggak ada. Doktif tuh nggak ada yang namanya dibayar sama pemasok merkuroi terbesar di ini. Sopo ngono lah. Jadi pada persekusi itu nanti cuma gedek-gedek doang. Ini anak halusinasi dapat dari mana sih ini anak ini? Gitu loh. Kok bisa kalian itu? Siapa sih ini sebenarnya ide yang apa isinya? Kok bisa memasukkan kamu hal-hal kayak begitu? DRG udah dipanggil mangkir. DRG mangkir dari panggilan. Membuktikan doktif ini apa? Memeras, mangkir. Jadi kamu yang ditumbalkan. Doktif dari awal udah bilang hati-hati SS. Kamu ditumbalkan nih sama DRG. Doktif kamu ditumbalkan karena orang ini ratu dan raja flexing, sangat manipulatif. Nah kok bisa kamu tiba-tiba ngomongin begitu juga? Ya santapan lezat dong buat doktif. Doktif lagi apa namanya live streaming. Tambah, nah kena dia. Dia nggak tahu negara hukum ini. Emang sekuat apa kamu? Emang ini negara kamu? Jadi prosesnya tetap berjalan guys. Jadi prosesnya tetap berjalan. Mungkin besok kali ya doktif ada beberapa surat. Mana sih surat itu? Suratnya ini apa ya? Nah ini guys. Nah ini ada surat tembusan ya. Ada surat tembusan. Ada surat tembusan tuh. Satu aja ya, Dokter kasih contoh satu aja. Nih surat tembusan tuh. Ini kemana ya ini ya? Oh ini ke Kapolda. Ke Kapolda. Ada lagi ke Bang Bagus, Dir Cyber. Ya, ini untuk urusan SSS nih, Dir Cyber. Sama ke Irwasda. Jadi kemungkinan nanti Doktif akan ke sana besok ya untuk menyampaikan surat ke Bapak Asep, Pak Kapolda, ke Bang Bagus, Dir Cyber, Polda Metro Jaya dan ke Irwasda karena ada dugaan penyidik yang melakukan kesalahan prosedural. Oke guys ya, kalau Doktif itu by fakta, by data, bukan cocok gitu. By data. Ini negara hukum, bukan negara mbah lu, bukan negara gondelmu, kan gitu. Ya kan, ini negara hukum dan kita harus taat kepada hukum. Kalau emang ada dugaan penyidik melakukan kesalahan prosedur, ya kita laporkan. Kita laporkan kemana? Ada yang namanya Bitkom, ada yang namanya Irwasda, ada yang namanya Propam. Tapi kalau Propam kasihan, Dokter itu masih ngejaga yang namanya penyidik, jangan sampai nanti kena
sama propam atau pampengan, kan bisa dipindahin. Berarti masih menjaga penyidik. Ya, jadi kalau bisa ditegur baik-baik ya udah tegur baik-baik. Ya, jangan sampai ada dugaan-dugaan oh ternyata penyidiknya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Gitu. Aduh, itu masih mikir guys sama penyidik, sama nasib penyidik. Gitu. Oke. Boleh real punya nepos dok, hati-hati. Jadi gini guys. Doktif itu kan pernah ngobrol sama Bu Leril. Bu Leril bilang dia itu membela Nikita, ya kan? Nah, tapi mungkin yang Doktif agak bingung kalau prinsipnya Doktif gini. Ini terserah ya, kalian ada yang setuju, ada yang enggak. Ini adalah hak kalian masing-masing. Terserah kalian mau setuju atau tidak. Tapi kalau prinsipnya Doktif, saudaranya Doktif, temannya Doktif, sahabatnya Doktif, pasangannya Doktif, iya, itu seperti satu badan dengan Doktif. Jadi kalau mereka disakiti, Doktif pun akan tersakiti. Itu prinsip. Ya, itu prinsip Doktif. Jadi kita tuh sudah satu badan. Misal, Mamski nih sebagai sahabatnya Doktif, Mamski disakiti, Doktif akan tersakiti. Jadi satu badan. Keluarganya Doktif disakiti, Doktif pun akan tersakiti. Selama orangnya benar. Ya beda kalau emang orangnya manipulatif, emang salah, ya itu beda. Tapi kalau benar, misal seperti Dokter Nanang, kita bersahabat sudah 26 tahun guys. Ya, Dokter Nanang disakiti sama Suneo, diseranglah kliniknya. Dokter belainnya kayak apa? Lebih dahsyat dibanding Dokter Nanang sendiri. Pada saat Dokter Nanang diserang kliniknya oleh Suneo, Dokter gencar itu melawan Suneo. Lebih gencar dibanding Dokter Nanang sendiri. Dokter Nanang bilang, udahlah, gua mah nyerah aja lah, gitu. Oh nggak ada Tang, nggak ada, gua bakalan backupin lu. Gimana caranya, ini orang kurang ajar banget nih orang, gitu. Lebih ganas Dokter melawan dia, melawan Suneo akhirnya. Itu Dokter. Nah tapi kalau ternyata ada orang-orang yang berpikir ya kalau lu disakitin sama orang itu, itu urusan lu, gue nggak ikut-ikutan. Nah itu prinsip dia sendiri. Tapi kalau Doktif nggak begitu. Jadi kalau Doktif akan merasa sebagai satu badan, satu jiwa. Gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau enggak, ini harus dibahas supaya nggak jadi masing-masing orang tuh punya pandangan sendiri-sendiri dan kita harus menghargai itu. Ya kalau Bu Leril punya pandangan begitu ya kita harus menghargai. Silahkan gitu. Tapi kalau Doktif punya prinsip seperti itu hak dong, dan kita harus menghargai gitu ya. Oke. Iya, pesanku semangat dan harus berasa. Thank you Ransya, toko kelontongan. Insya Allah tokonya laris ya. Toko kelontongannya laris. Jadi sekarang nanti ke depannya bukan cuma satu, bisa punya banyak cabang tokonya. Amin, 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 amin gitu ya. Thank you Padlan. Azan ini selalu ada dalam setiap komalnya Doktif. Kepo ya. Jadi gini ya, haters adalah follower yang tertunda. Ya azan ya. Doktif itu nggak akan, kamu mau ngomong apapun azan semakin bagus menaikkan algoritmanya Doktif. Kalau perlu ajak teman-teman kamu azan. Ya, Azanbaijan. Lagi yang bilang siapa ini? Aduh, dia bilang tobat ya kan. Azan Nasution. Ya azan ya. Oke, kamu pengen pansos sama Doktif? Ya azan. Udah sholat belum? Udah azan nih, udah azan zuhur. Ya, sholat gih. Jangan-jangan lu ketak-ketik dari tadi lu ini kagak sholat. Udah, ayo. Udah dinaikin ya sama Doktif. Lumayan kan tadi beberapa kali naik biar kamu dapat 2.500 kali 4 10.000. Lumayan buat jajan hari ini. Ya azan ya. Oke azan. Gitu. Doktif mau ke klinik. Doktif ke klinik terus macet ini. Nggak tahu nih sampai klinik ini, kasihan pasien-pasien yang nunggu. Gitu. Waalaikumsalam. Iya, biarkan mereka bekerja. Oke.
Oh, emang dia Bu Tita. Namanya padahal azan loh. Ya Allah, sayang banget, namanya baik-baik. Masa suka sama itu? Dok, ambilin sunscreen. Nggak bisa cinta, Ratu Moza tak cium loh. Nggak bisa, itu kan acara-acara tertentu. Nggak bisa kayak begitu. Ini dokter juga nggak jualan lah, orang lagi di jalan. Di jalan kan goyang-goyang, nggak bisa gitu. Oke, guys, dokter ngantuk. Oh, Pak, ngantuk loh Pak. Guys, dokter ngantuk, mau tidur dulu ya. Mau tidur dulu. Kalian juga udah waktunya tidur siang nih, ya. Tidur siang lah, take a nap lah. Nap sebentar aja tuh, gitu, bobok sebentar. Habis gitu nanti soalnya kerja. Nanti di klinik soalnya. Ya. Oke ya guys, semangat buat kalian semua yang punya usaha, usahanya lancar, rame, dagangannya laris, ya, usaha yang berkah, karena 10 pintu rezeki, 9 diantaranya dari perdagangan, ya, itu katanya Rasulullah. Jadi kalau kalian berdagang dengan usaha yang jujur, berkah, insya Allah rezekinya lancar, laris manis, ya guys ya. Hah? Aja kendor, terus ikhtiar. Aje kendor, terus ikhtiar gitu katanya. Aje kendor, terus ikhtiar gitu ya. Oke guys ya, kalau ada salah-salah berarti mohon maaf, berarti mohon pamit untuk semua para follower dokter. Be smart ya. Kalau kalian dikasih berita, dikasih omongan nepos, omongannya si dugong, buktinya mana? Kalau dokter semua by data, by fakta, by hasil lab juga nggak pernah ditutup-tutup, nggak pernah diedit-edit, nggak ditutup-tutup tuh. Ya, katanya mengandung bahan berbahaya, tapi ditutup. Kenapa? Karena nggak ada kandungan berbahayanya, tapi dia panik. Kenapa nggak kamu tulis aja hakinya positif kayak berapa, kayak 10% gitu, kayak tulis aja. Jadi nanti perusahaan maklonya dokter bisa nuntut kamu. Gitu enak, ya. Jangan pakai acara tutup-tutup, oke? Jangan pakai edit-edit, oke? Dugong ya. Katanya mau ngelapor dokter ke KPAI, katanya ngebulai anak kamu. Anak kapan? Mana buktinya? Ya. Dah, jangan kebanyakan baciot. Kamu segera laporkan 7x24 jam SPKT buka. Oke guys ya, udah dulu mau tidur.